Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang kita bahas tentang kenapa Allah itu memberikan takdir kepada manusia hal-hal yang tidak baik atau yang jelek. Mungkin bahasanya bukan nggak baik ya, hal yang jelek dan tidak menyenangkan. Kenapa Allah mentakdirkan itu kepada hambanya? Bukankah Allah itu kepingin hambanya bahagia? Bukankah Allah itu kepingin hambanya itu senang? Bukankah Allah kepingin hambanya itu nikmat? Tapi kenapa Allah di saat yang sama kok mentakdirkan hal yang tidak enak, tidak menyenangkan? Sakit, kehilangan uang, kehilangan orang, tidak sesuai dengan kenyataan harapannya. Ini kenapa? Ini hal yang diterka-terka oleh orang-orang yang tidak punya agama dan tidak punya etika, bukan etika akhlak, artinya tidak punya norma-norma hubungan dengan Allah atau dengan Tuhan yang baik atau kaidah-kaidah kehidupan. Sehingga kita lihat dalam agama yang lain itu ada Tuhan baik, Tuhan jelek, Tuhan marah, Tuhan kan ada Tuhan hujan, kan ada Tuhan marah, itu ada di. Nah, kita nggak begitu. Gimana menjawabnya? Kenapa Allah mentakdirkan hambanya hal-hal yang tidak enak? Itu bahasanya lebih mudahnya. Jawabannya setidaknya ada 3. Ya, yang pertama, Allah itu mengetahui hambanya, banyak di antara hambanya itu yang tidak sadar kalau dunia seisinya ini dikendalikan oleh Allah. Banyak manusia yang tidak sadar meyakini dunia ini terjadi secara alamiah. Jadi kenapa apa itu panas? Ya memang dia itu panas. Kenapa sapi itu kok penurut? Ya memang dia sapi, kan gitu. Kenapa macan atau harimau itu galak? Karena dia galak misalkan. Menganggap bahwasannya dunia ini terjadi secara alami. Maka banyak orang tidak beragama gara-gara natural ya. Jadi ada aliran natural. Semua itu natural saja, berjalan dengan sendirinya. Jadi kalau kita lari ya capek-capek, jalan nggak capek kan gitu. Ini semua alamiah gitu. Jadi hujan sudah ada prediksinya. Kemudian kalau hujan tuh mesti air lalu basah tanahnya, dianggap hal yang biasa. Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai aliran pemikiran natural itu tabii, alami, ini sama Allah akan diputar balikkan faktanya. Apa kenyataannya? Kenyataannya adalah yang dekat dengan kita lumpur lapindo. Sampai sekarang belum terselesaikan solusinya. Pakar-pakar pertanahan ya, geografi belum sanggup untuk menuntaskan problem lapindo sampai sekarang. Sudah berapa puluh tahun. Dianggap kalau tanah nggak ngapa-ngapain itu hal yang alami. Tanah nggak apa-ngapain itu Allah yang mengendalikan. Berapa banyak tiba-tiba tanah itu longsor, gempa. Ilmu BMKG sehebat apapun dia masih belum bisa memprediksi kapan akan gempa. Paling kira-kira tahu, tapi pastinya kapan nggak ada yang tahu. Kalau tahunya kapan sudah diungsikan orang-orang itu. Ngungsi nanti jam 5 lebih 10 menit gempa, aman kita. Atau kalau bisa ditentukan 1 tahun sebelumnya sudah buat rumah orang-orang yang mau kena longsor dan gempa itu. Gak ada yang bisa sampai sekarang. S3, S2 profesor di bidang itu pun belum mampu mengatasinya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia yang kita tempati sekarang ini landai, enak, nyaman itu jangan dikira alami. Itu Allah yang membuat kita itu nyaman, enak dan tidak gempa dan tidak longsor, tidak ada udara atau angin yang menghancurkan gitu. Maka jangan sampai kita ini ikut dalam poros aliran yang alami atau tabiah atau natural tadi itu. Supaya Allah itu membuat kita sadar dunia seisinya, apapun kejadian bentuknya itu dikendalikan sepenuhnya oleh Allah. Maka jangan sampai kita merasa aman dari itu dari Allah. Maka kalau pagi kita doa sama Allah, doa keselamatan. Sore doa keselamatan lagi, penjagaan dari Allah. Agar kita sama Allah diselamatkan, supaya kita tidak merasa bahwasanya saya begini nih karena emang natural, tidak begitu. Tapi memang Allah kendalikan. Jadi kalau kamu sekarang nggak sumpek, itu Allah kendalikan. Jangan ya memang wajar saya nggak sombong, saya ini orang baik, nggak bisa begitu. Ya kan? Sama dengan dunia ini. Nah,
Berapa banyak kejadian kemarin di YouTube apa ya, ada masjid di Sulawesi apa di mana itu, di YouTube coba dicari, itu kanan kirinya banjir semua. Tapi ada masjid satu yang airnya itu nggak masuk masjid, satu masjid aja airnya nggak masuk, hanya di terasnya aja, luar biasa. Kanan kirinya sudah tergenang air semua. Nah ini Allah yang mengendalikan, jadi jangan sampai kita menganggap semua itu fine-fine saja, tidak. Maka semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita waspada. Maka jangan sampai kita merasa aman. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun. Jangan sampai merasa aman dari tipu daya Allah. Ya. Maka dalam Al-Qur'an surat Tabarak Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman kalau dia enggak balik? Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba. Apa kamu merasa aman kalau enggak ada angin yang akan menghancurkanmu? Enggak ada yang bisa merasa aman. Maka kita pagi dan sore baca doa keselamatan. Kalau bisa setiap sholat malah lebih bagus lagi. Minta Allah perlindungan. Ini adalah buktinya bahwasanya manusia itu seluruhnya tidak ada satu detik pun lewat di dunia kecuali Allah yang mengendalikan. Contohnya sapi dengan mudah dikendalikan sama anak kecil, kucing digulak sama anak kecil, selesai. Kemudian anjing dikasih makan nurut. Apakah selalu begitu? Tidak begitu. Berapa banyak anjing memakan rumahnya ada di Indonesia kejadian. Berapa banyak kejadian juga harimau singa makan orang yang ngerawatnya juga banyak. Maka kalau ada hewan itu ya nurut sama kita, takut sama kita, itu Allah yang buat dia takut sama kita itu. Bukan kok dengan sendirinya. Wajar kucing takut sama saya, wajar tikus takut sama saya. Ada tikus yang nggak takut sama manusia, banyak yang orangnya malah nggak berani. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai. Terus kemudian hewan besar nggak jaminan dia itu menakuti kita, ya kan? Nggak jaminan. Buktinya apa? Buktinya hewan yang besar yang kita nggak takut anak kecil mempermainkan kambing, dipermainkan anak kecil-kecil itu kan dipermainkan, dia takut sama anak kecil. Bukan berarti kambingnya emang takut, ya wajar dia takut sama kambing, nggak begitu. Berapa banyak kambing yang merusak tanaman, yang merusak rumah, bahkan atau mungkin merusak anak kecil ditendang kan bisa aja diseruduk. Kan ada tanding kambing yang bertarung itu kan. Itu nggak jaminan yang besar itu nggak nurut. Buktinya apa? Justru manusia itu sama hewan yang kecil malah dibuat susah. Nyamuk yang berdarah itu kecil dia. Kita mukul nyamuk, jangan merasa kamu hebat dari nyamuk. Nyamuk kecil tapi kamu nggak bisa selamat darinya. Nah, apalagi nyamuk malaria misalkan. Jadi hewan kecil malah semut. Raja Namrud kan matinya dengan semut kan ya. Oh, itu. Hewan kecil itu bisa. Jadi kita jangan sampai sekali-sekali merasa aman dari tipu daya Allah. Tipu daya itu ujian dari Allah. Jadi seluruh yang ada di dunia ini terjadi supaya kita semakin mengakui dengan hati, dengan pengetahuan kita, dengan iman kita akan kekuasaan kebesaran Allah sebagai Tuhan yang mengatur seluruh alam dunia seisinya ini. Gitu. Jadi jangan dikira hujan ya wajar, bulan Desember, Juni, Juli hujan, Maret nggak hujan, belum tentu. Jadi hujan itu kehendak Allah, nggak usah gerundel. Ya sudah, gimana lagi? Banjir ya sudah, gimana lagi? Kita sudah berdoa, kita sebagai manusia, kita mengakui adanya Allah yang bisa mengatur. Sehebat apapun manusia, meskipun dalam dunia teknologi pengetahuan itu ada lagi yang namanya hujan buatan. Hujan buatan pun nggak bisa menjamin bisa hujan terus menerus. Kalau itu bisa terjadi di negara-negara yang nggak ada hujan, kirim aja helikopter sebagai bantuan kemanusiaan. Tapi kan nggak ada jaminan. Nah, oleh karena itu Allah sengaja buat keruh dunia ini, mentakdirkan dunia ini hal yang tidak enak dalam dunia alam ini supaya kita mengakui eksistensi Allah. Nah, itu tujuannya. Dengan mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka kita akan tenang. Loh, kan kebaikan kembalinya. Hati kita merasa ridho, hati kita merasa pasrah, hati kita merasa lapang. Kita semakin dekat dengan Allah. Pada akhirnya kita selamat besok di hari hisab di hadapan Allah. Amin. Paham kan? Nah, jadi tidak ada takdir Allah kecuali itu baik. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua manusia itu sejak diciptakan oleh Allah mempunyai beban dan identitas diri sebagai hamba yang mukallaf.
Mukallaf apa yang dipaksa atau taklif. Manusia kalau tidak ditakdirkan Allah hal yang tidak baik, bagaimana taklifnya itu keluar? Contohnya begini. Allah itu memaksa manusia, mentaklif manusia untuk selalu bersedekah, ngasih kan? Isar, apa? Isar itu mengutamakan orang lain. Gimana kita itu mau maksa diri untuk memberi jika dalam hati kita tidak rasa bakhil? Jadi setiap manusia itu dikasih Allah rasa bakhil, pasti itu wa kanal insanu qatura. Bakhil qatura itu artinya bagi rasa bakhilmu sebagai apa? Sebagai perasan alat untuk mengeluarkan intisari sifat dermawan. Dan kamu dituntut Allah untuk dermawan. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan manusia itu semuanya bakhil. Wa uhdiratil anfusus syuh. Dalam Al-Qur'an kan? Kalau ada orang nggak bakhil, jangan dikira dari lahir memang dia dermawan. Tidak, dia harus maksa. Harus ada pembelajaran dari mana? Dari orang tuanya. Pembelajaran dari lingkungannya. Sehingga ketika besar dia sudah mudah untuk berbagi, untuk memberi. Karena anak itu kok dermawan sejak kecil. Iya, orang tuanya dermawan. Dia sudah dibiasakan dermawan. Tapi rasa berat masih ada gitu. Buktinya apa masih ada? Semua uangnya nggak dikasihkan semua kan, disimpan sedikit. Nah, untuk bekal, ya harus begitu. Nggak boleh kalau semuanya. Lah Allah juga menyuruh kita untuk menyimpan sebagian dalam sebuah hadis kan. Sa'd bin Waqqas rahimahu Muslim, ya supaya kita apa? Ada rasa tidak aman dari kekurangan. Gitu. Sehingga kita amsik alaika ba'dha malik fa huwa khairun laka. Simpan sebagian hartamu, itu bagus untuk dirimu. Nah, itu juga ada rasa itu. Selanjutnya manusia itu kan disuruh Allah untuk perang, dipaksa ke perang kan. Lah supaya taklifnya keluar perang itu Allah kasih fasilitas apa? Fasilitasnya kamu suka hidup, kamu itu nggak mau mati, sehingga kamu dipaksa untuk perang. Kamu suka mati, ngapain perang? Ya memang kesukaan saya kok perang. Ya berarti nggak taklif dia itu. Maka Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kamu diwajibkan perang dan itu nggak enak buat kamu. Ya sengaja memang, jangan dikira enak. Allah menyuruh kamu ngaji Quran gak enak, iya sengaja taklifmu supaya keluar gitu. Jadi makanya kalau ngaji Quran nunggu mood, ya nggak mood. Nggak ada lagi kalau nggak mood, malas. Ya malas emang. Itulah taklifmu keluar. Ingat identitasmu, ingat identitasmu. Oh saya ini manusia sama Allah dipaksa untuk nggak malas. Oh saya ini manusia dipaksa Allah untuk ngaji Quran, makanya nggak berat. Oh, gitu. Nah kalau enteng semua surga, nggak pakai disuruh, nggak pakai Quran, langsung masuk surga gerombolan aja, royoan ya. Wes itu. Selanjutnya apalagi contohnya? Contohnya manusia dipaksa Allah untuk menahan hawa nafsu. Al-Quran kan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Takut kepada Allah, menahan nafsu, surga tempatnya. Lah kamu gimana menahan nafsu kalau nggak punya fasilitas senang nuruti hawa nafsu? Maka nafsu itu kesenangan manusia. Lah supaya taklifmu keluar dipaksa sama Allah apa? Tahan. Kamu nggak boleh nuruti. Paham ya? Nah, kalau jangan nuruti, tapi kita nggak punya fasilitas senang nafsu ya kan nggak ada gunanya perintah ini. Paham tak kira? Nah, oke ya. Maka dari itu manusia itu akan menaik ke derajat yang lebih tinggi manakala dia menyesuaikan dengan identitas aslinya sebagai hamba Allah yang mukallaf, yang dipaksa Allah untuk menuruti, mengikuti aturan-aturan Allah. Dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, hikmah yang tiga apa? Hikmah yang tiga adalah dunia ini semrawut, kerum, penuh masalah, problem, ya, penuh hal yang nggak diduga. Ini kacau, balau. Gak ada habis-habisnya masalah. Kenapa? Karena supaya manusia itu sadar, faham, dan tidak lupa kalau dunia ini bukanlah selama-lamanya. Dia ini hanya tempat mampir saja. Lah kalau tempat mampir untuk apa yang mewah-mewahan gitu? Lah kalau kamu memang gak mau pergi nanti. Bayangkan kalau dunia ini sesuai dengan keinginanmu, ngapain minta surga? Dunia sudah selesai semua sesuai dengan keinginan. Nah, jadi dunia ini sengaja sama Allah dibuat nggak baik, bukan nggak baik itu apa ya? Disengaja dibuat Allah itu tidak enak, banyak
keruwetan, supaya kamu sadar ini hanya sementara, akan ada masanya kita meninggalkannya. Jadi yang susah jangan engkau putus asa, akan ada saatnya itu akan selesai. Dan yang kamu bahagia sekarang, janganlah engkau terlena, jangan engkau itu merasa sombong dan merasa hebat, karena semua itu juga akan berganti dan akan pindah, dan akan saatnya kamu akan meninggalkannya. Jadi biasa-biasa saja, ya kan? Nah, itulah fungsinya dunia. Maka Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Baik buruk itu ujian. Apa endingnya? Wa ilaina turja'un, kepadakulah kamu semua akan kembali. Nah, maka semua ini adalah untuk membuat kita sadar, ingat kepada Allah, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya akan menunjukkan apa? Ujian-ujian, masalah yang kita hadapi, yang kita lihat itu untuk membuktikan mana orang yang benar-benar sama orang yang enggak benar. Apa Allah berfirman? Hasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Nah, diuji Allah supaya tahu mana yang bohong, mana yang jujur. Begitu. Saya supaya Allah percaya Allah, saya yakin kepadamu. Begitu enggak sesuai kenyataan. Kok gini ya? Berarti kamu itu bohong itu. Kalau kamu yakin kenapa susah kan gitu. Paham ya? Kamu yang penting kewajibanmu tunaikan. Laksanakan, selebihnya itu pasrahkan kepada Allah. Nah, yakin pemberian Allah yang terbaik. Nah, ya kan? Obat itu pahit tapi menyembuhkan luka. Gula itu manis tapi menyerang luka semakin tambah parah kalau diabetes. Paham tak? Maka dari sini kita semestinya harus semakin bersyukur kepada Allah dan semakin ridha, kuatkan tawakal kita, tingkatkan dan sempurnakan ikhtiar dan usaha kita sebagai kewajiban kita atas nama hamba yang punya identitas diri sebagai hamba yang mukallaf. Wallahu a'lam bishawab.